Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalina, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Jeragan, Kabupaten Temanggung, akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 2.3 praktek coaching. Saya bersama rekan CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung akan melakukan praktek coaching, di mana peran saya sebagai observer, kemudian Bu Mary Diana Puspitasari sebagai coach, dan Bu Wulandari berperan sebagai coachee. Adapun fasilitator saya adalah Bapak Muhammad Munajat dan pengajar praktik saya adalah Ibu Sri Purnami. Kasus dan tujuan praktek coaching yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Kasusnya adalah coachee yang mendapatkan kritik dari pengawas karena masalah proses pembelajaran. Adapun tujuan coaching adalah mendapatkan solusi dari masalah pembelajaran yang dihadapi oleh coachee. Tahapan praktek coaching sebagai berikut. Pra-coaching. Pengamat dan coach mengadakan percakapan terkait persiapan coach yang akan dilakukan dan kompetensi inti yang akan dikembangkan. Pada praktek coaching, coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi dan mencatat hal-hal yang diamati saat praktek coaching. Sedangkan pada pasca coaching, pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach, berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Berikut praktek coaching yang kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalina, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung, akan menampilkan praktek coaching bersama rekan-rekan CGP saya. Nanti saya akan berperan sebagai observer atau pengamat, dan nanti Bu Mary sebagai coach, sedangkan Bu Wulan sebagai coachee. Selamat siang Bu Wulan dan Bu Mary. Selamat siang Bu Lina, selamat siang Bu Wulan. Selamat siang Bu Lina. Ya, bagaimana kabarnya Bu Wulan dan Bu Mary? Sudah siap apa belum nih untuk praktek coaching hari ini? Ya, baik Bu Alhamdulillah, Lina. kabar baik Bu Lina. Saya sudah siap untuk praktek coachingnya dan saya akan berperan sebagai coachee. Ya, saya juga baik Bu Lina. Saya di sini akan berperan sebagai coach. Ya, baik Bu Mary, sebelum praktek coaching ini kita mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching yang nanti akan Bu Mary lakukan. Ya, silahkan Bu Lina, monggo. Ya, Bu Mary, persiapan apa saja yang Bu Mary lakukan untuk coaching hari ini, Bu? Untuk yang hari ini, persiapan yang sudah saya lakukan, saya menentukan metode coaching yang akan nanti kita gunakan, yaitu menggunakan alur tirta. Di sini langkah awal yang saya akan lakukan menentukan tujuan dari praktek coaching ini, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mempersiapkan rencana aksi dan tanggung jawab ataupun komitmen yang akan dilakukan bersama coachee. Ya, oke, bagus sekali Bu Mary. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Bu Mary nantinya? Di antara 3 kompetensi coaching ini, utamanya yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Kalau gitu, indikator dari memberikan pertanyaan berbobot itu yang seperti apa ya Bu Mary? Indikatornya saya akan mencoba melakukan pertanyaan secara terbuka kepada coachee, kemudian memberikan pertanyaan dengan lebih banyak mendengarkan yang coachee sampaikan. Seperti itu Bu Lina. Ya, kalau gitu mari kita mulai saja praktek coaching ini, di mana nantinya Bu Mary itu akan berperan sebagai coach dan Bu Wulan itu sebagai coachee-nya. Silakan Bu Wulan dan Bu Mary. Terima kasih Terima Bu kasih Lina. Bu Lina untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wulandari,
CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung dari TKIT Aksani Taklim Temanggung. Dalam sesi kali ini, saya berperan sebagai Guci dan Bu Mary Diana berperan sebagai Coach, serta Bu Nurmalina sebagai pengamat atau observer. Dalam kasus ini, diceritakan ada seorang guru, yaitu saya, sedang menghadapi masalah setelah disupervisi oleh pengawas sekolah, yaitu di mana dalam proses supervisi tersebut pengawas sekolah mengkritik tentang proses pembelajaran yang membuat anak tidak fokus. Bagaimana saya menghadapi hal ini dan mencari solusi atas permasalahan ini? Mari kita lihat dalam proses coaching kali ini. Selamat siang Bu Mary. Apakah Bu Mary mempunyai waktu luang hari ini? Ya, selamat siang Bu Wulan. Untuk siang hari ini saya punya waktu luang. Monggo Bu Wulan dipersilahkan. Ada apa nggih? Mohon maaf Bu Mary, saya kemudian mengganggu waktu Bu Mary. Ya, tidak apa. Ada yang bisa saya bantu Bu Wulan? Begini Bu Mary, saya sebenarnya pengen curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Mary bisa mendengarkan dan kemudian nanti membantu mencarikan solusi atas permasalahan saya? Tentu Bu Lina, tentu Bu Wulan dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Wulan? Iya, jadi saya ingin mencari solusi, juga mencari pemecahan masalah atas permasalahan yang terjadi di kelas saya. Mudah-mudahan nanti dengan perbincangan kita, solusi dan pemecahan masalah itu bisa saya dapatkan dengan berbincang-bincang dengan Bu Mary. Begitu Bu? Coba Bu Wulan ceritakan apa yang sedang dirasakan, ada masalah apa, mungkin saya bisa membantu Bu. Iya Bu Mary ingat nggak ya beberapa hari yang lalu pengawas sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Dan ketika supervisi itulah kemudian saya mendapat teguran dari beliau. Ya, ingat waktu itu Bu Wulan pernah menyampaikan bahwa akan ada pengawas untuk mensupervisi di sekolah Bu Wulan. Bagaimana bisa seperti itu Bu Wulan? Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Ya sebenarnya menurut saya itu bukan masalah serius, tapi kemudian juga tetap menjadi pemikiran ya dalam diri saya sehingga saya agak tidak nyaman dengan kondisi yang sekarang ini. Apa yang membuat Bu Wulan itu tidak nyaman, kok menganggap masalahnya ini nggak serius seperti itu? Ya, jadi dalam proses supervisi tersebut pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Kalau boleh tahu mengkritik yang seperti apa? Padahal kalau kita di kelas itu kan proses belajar ya sudah sesuai nggih. Apakah Ibu Wulan itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik kok mendapat kritik dari pengawas? Iya Bu, jadi ketika proses supervisi itu memang terlihat anak-anak didik saya itu kurang fokus, kurang memperhatikan pembelajaran. Banyak melakukan aktivitas sendiri-sendiri dan tidak perhatian dengan pembelajaran yang sedang berlangsung waktu itu. Kalau itu kan menurut pengawas, sedangkan dari respon Bu Wulan sendiri seperti apa? Ya, kemarin itu setelah pengawas itu memberikan kritik kepada saya memang kemudian menyampaikan kepada beliau bahwa anak-anak di kelas saya itu memang anak-anak yang paling tinggi ya, sudah kelas B, mereka sudah cukup umur dan mereka juga sudah paling mengerti dengan proses pembelajaran, dengan situasi sekolah, kemudian mereka juga sudah matang ya, artinya sudah berani melakukan banyak aktivitas, mengekspor semua kemampuannya dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini yang mungkin kemudian anak-anak itu terkesan tidak fokus dan melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri begitu Bu dalam pembelajaran. Oh, jadi tidak fokusnya itu karena dirasa seperti itu. Masalahnya berarti seperti itu nggih. Ya. Kira-kira selama ini yang Bu Wulan lakukan di dalam proses pembelajaran seperti apa Bu? Ya sebenarnya
yang saya lakukan hampir sama dengan guru-guru yang lain, yaitu saya menggunakan sumber belajar yang beragam dalam memberikan pengetahuan awal kepada anak-anak, di mana sumber-sumber belajar itu memang saya modifikasi, saya berikan berbagai macam versi sesuai dengan tema. Kadang bisa dengan menyanyi, dengan membacakan buku, dengan kegiatan fisik motorik yang menunjang, ataupun mengajak siswa untuk melihat video yang sesuai dengan tema yang sedang dijalankan pada pekan ini atau pada bulan ini. Kemudian saya menyediakan alat dan bahan yang beragam pula. Setelah mereka mempunyai pengetahuan, diharapkan mereka kemudian mengaplikasikan pengetahuan itu dalam bentuk karya-karya atau aktivitas-aktivitas dengan menggunakan alat bahan yang bermacam-macam itu. Harapannya anak-anak bisa berkreasi sesuai dengan minatnya. Begitu, Bu. Bagus itu Bu Wulan, karena Bu Wulan itu sudah menyiapkan berbagai bahan, berbagai media yang bervariasi supaya anak itu bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Tapi mengapa kok anak-anak itu masih belum bisa fokus, Bu Wulan? Iya, kalau mungkin yang sempat saya pikirkan itu anak-anak itu tidak fokus karena memang anak-anak itu punya ketertarikan sendiri-sendiri ya Bu, sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi ketika kita mengajak anak-anak untuk menyetel video, bisa jadi anak-anak yang tipe-tipe belajarnya itu adalah kinestetik ya, itu menjadi tidak menarik. Kemudian juga sebaliknya, jika kita mengadakan pembelajaran dengan membacakan buku, bisa jadi juga tipe-tipe belajar tertentu tidak cocok dengan gaya pembelajaran yang semacam itu. Jadi saya pikir karena memang bakat dan minat anak itu sendiri-sendiri, jadi bisa jadi mereka tidak tertarik dengan sumber belajar yang saya berikan sehingga mereka tidak fokus begitu. Sebenarnya itu sudah bagus Bu, jadi Bu Wulan itu sudah mengetahui karakter anak, minat anak itu di mana, dengan berbagai keragaman anak yang berbeda. Namun dengan menggunakan sumber belajar yang beragam itu, bagaimana hasilnya Bu Wulan? Kalau saya melihatnya anak-anak itu senang Bu dan antusias dengan beberapa sumber belajar yang saya lakukan dan saya gunakan tersebut. Tapi memang kemudian hasilnya menjadi sangat beragam ya Bu, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan mungkin bisa jadi ketika proses pembelajaran itu sendiri, anak-anak bisa jadi memang tertarik ke semuanya gitu ya. Namanya anak-anak kan pasti sering ingin mencoba dan sering ikut-ikutan temannya. Nah itu mungkin yang jadi kesannya itu anak-anak tidak fokus begitu. Bagus loh itu Bu Wulan, karena Bu Wulan itu sudah bisa mengembangkan berbagai media pembelajaran sehingga anak-anak itu malah ingin tertarik mencoba semuanya itu. Kira-kira Bu Wulan itu punya rencana kapan ya untuk mengeksekusi rencananya Bu Wulan tersebut? Iya, jadi sebenarnya rencana yang sudah saya pikirkan, yang sudah berada dalam benak saya itu saya ingin lebih serius gitu ya dalam membuat diagnosa awal tentang gaya belajar anak. Diharapkan saya benar-benar memahami dan mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya tentang gaya belajar dari anak-anak didik saya gitu Bu. Jadi saya sepertinya ingin lebih memantapkan dulu diagnosa awal sebelum membuat sumber belajar yang berbeda begitu. Baik, berarti untuk Bu Wulan sendiri ingin coba melakukan diagnosa di awal pembelajaran tentang terkait gaya belajar anak nggih. Lalu kira-kira ada hal lain nggak yang akan dilakukan itu Bu? Iya Bu, jadi setelah saya mendapatkan data yang valid tentang gaya belajar dari murid-murid saya kemudian menyediakan sumber belajar atau cara penyampaian yang sesuai dengan
gaya belajar mereka, gaya belajar yang ada di murid-murid saya. Kemudian saya juga akan membuat pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Diharapkan dengan begitu saya bisa mengakomodir semua dari minat bakat anak gitu. Bagus itu Bu. Lalu dengan proses pembelajaran Ibu selanjutnya, bagaimana yang akan Bu Wulan lakukan untuk proses pembelajaran berikutnya itu? Iya Bu, sempat terpikir juga. Jadi untuk mengumpulkan fokus anak kembali, saya harus sering melaksanakan ice breaking atau game, atau kemudian juga permainan-permainan yang bisa kembali mengumpulkan fokus anak. Itu yang sempat saya pikirkan Bu, untuk membuat suasana belajar itu menjadi lebih nyaman dan anak-anak juga bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Gitu Bu. Langkah Bu Wulan itu juga sudah sangat tepat sekali dengan adanya ice breaking, dengan adanya games, jadi anak-anak bisa kembali fokus. Saya juga setuju dengan pendapatnya Bu Wulan tersebut. Alhamdulillah, saya jadi sekarang agak lega ya Bu Mary. Jadi jujur kemarin itu saya agak takut gitu ya dalam mengambil langkah, karena takut kalau salah. Tapi ketika saya mengkomunikasikan ini dan ternyata Bu Mary setuju, ya sedikit membuat saya lega dan bisa berpikir jernih gitu Bu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, syukur kalau Bu Wulan bisa sekarang sudah merasa lega dari yang rencana tadi Bu Wulan sampaikan. Komitmen apa yang akan Bu Wulan lakukan untuk menjalankan rencana ini? Iya, jadi dalam proses pembelajaran ke depannya saya akan lebih mengacu pada pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi anak adalah objek ya, subjek dari pembelajaran, tidak terpusat pada guru. Mereka juga bebas berkreasi, bebas menentukan cara dalam belajar dan lain-lain. Jadi intinya pembelajaran yang saya lakukan besok hari itu lebih berpihak kepada anak. Iya. Tentunya kalau Bu Wulan sudah mempunyai komitmen untuk pembelajaran yang berpusat ke anak sebagai pelakunya, pasti untuk menjalankan komitmen ini kita membutuhkan sebuah dukungan. Nah, dukungan apa sih yang dibutuhkan Bu Wulan untuk melakukan komitmen ini? Iya Bu, jadi pastinya ya saya butuh dukungan, dan ini sempat saya pikirkan tentang langkah-langkah tersebut. Yang pertama, mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, utamanya rekan satu kelas, kemudian juga satu jenjang. Selanjutnya setelah berkomunikasi, saya berharap kita nanti bisa berkolaborasi ya, baik itu dalam merencanakan pembelajaran atau juga melakukan pembelajaran yang lebih berpihak kepada anak-anak. Gitu Bu. Oke, yang bagus itu Bu. Dengan adanya komunikasi, dengan adanya kolaborasi, harapannya semoga yang sudah Bu Wulan rencanakan, komitmennya sudah mulai dilakukan, bisa segera terlaksana, dan harapan yang akhirnya nanti ketika kita sudah bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan suasana yang nyaman, yang bahagia, dan tentunya akan berdampak buat anak didik kita. Nggih, Bu Wulan. Iya, terima kasih loh Bu Mary. Saya sekarang jadi benar-benar lega ini. Jadi apa yang ada di benak saya bisa saya komunikasikan, dan ternyata dapat dukungan, dan mudah-mudahan nanti ketika saya aplikasikan, saya terapkan di dalam kelas, benar-benar memberikan solusi. Dan saya berharap nanti mungkin Bu Mary juga masih mau ya menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi setelah saya menerapkan ini. Kemudian nanti saya komunikasikan tentang progresnya Bu. Ya. Gitu ya Bu. Oke, amin, sama-sama. Terima kasih juga Bu Wulan sudah meluangkan waktu mengajak kami berbincang, dan tentunya kita bisa sama-sama sharing ketika ada sebuah solusi dan ada sebuah wawasan baru dari Bu Wulan yang kita belajar sama-sama di sini. Harapannya untuk anak didik kita bisa menemukan solusi yang terbaik buat mereka. Iya, sekali lagi terima kasih ya Bu Mary. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Wulan. Mudah-mudahan
yang tadi kita bicarakan bermanfaat dan bisa saya laksanakan di kelas saya. Ya. Terima kasih sekali ya Bu Mary. Dan Amin. mohon maaf ini saya ada kelas, jadi saya harus kembali ke kelas lagi. Ya. Terima kasih Bu Mary. Oke, terima kasih Bu Wulan. Bu Lina, suaranya masih belum terdengar. Ya. Maaf, saya ulangi Oke. tadi problem. Terima kasih sekali atas praktek coaching dari Bu Wulan dan Bu Wery, sudah sangat luar biasa. Tadi saya perhatikan itu komunikasi dan interaksi dari Bu Wulan dan Wery ini sudah sangat bagus sekali. Bu Wulan sudah bisa mengalir dan terbuka saat menceritakan masalahnya. Seperti istilahnya itu tidak ada beban lagi ketika sudah bercerita. Dan Bu Mary juga sudah bagus sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Bu Wulan. Nah, ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait praktek coaching tadi ya Bu Mary. Silakan. Menurut Bu Mary, apakah indikator yang tadi ingin dikembangkan Bu Mary itu sudah tercapai dalam praktek coaching tadi? Sudah Bu, saya rasa tadi saya sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai alur cerita sehingga Bu Wulan yang lebih banyak menceritakan permasalahannya. Seperti itu. Iya, Bu Mary tadi memang bagus sekali, dan ketika saya perhatikan tadi itu alur ceritanya itu sudah tampak sangat jelas. Pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilontarkan oleh Bu Mary itu mulai dari tujuannya, terus identifikasi, terus rencana aksi, kemudian komitmen, itu sudah seperti mengalir dengan sendirinya dan itu runtut sekali. Nah, juga tadi setelah dari komitmen melaksanakan tindak lanjut, itu tadi juga disertakan pertanyaan tentang dukungan dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Wulan tadi. Sudah sangat luar biasa sekali Bu Mary. Oh ya Bu Mary, untuk selanjutnya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Mary? Dari 3 kompetensi tadi, untuk selanjutnya yang akan kami kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh, karena saya berharapnya untuk ketiga kompetensi coaching itu bisa kita lakukan baik kita sebagai guru di kelas ataupun kita sebagai coach untuk rekan sejawat. Seperti itu Bu Nurmalina. Ya, luar biasa sekali Bu Mary. Semoga kita bisa mengembangkan potensi kita baik sebagai guru ataupun sebagai coach ya Bu Wulan dan Bu Mary. Sebagai guru nanti kita bisa menerapkan ke anak didik kita, kemudian juga ketika kita berhadapan dengan rekan sejawat kita juga bisa memberikan memancing mereka agar bisa mencari solusi atau ide untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Nah, ini karena waktunya sudah hilang ya, dan kita harus meneruskan aktivitas yang lain. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih sekali untuk Bu Wulan dan Bu Mary yang sudah sangat bagus dan luar biasa untuk memerankan coach dan coach tadi. Ya,